Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Panda. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan satu buah tips atau tutorial bagaimana cara untuk mencetak resi pengiriman Shopee menggunakan printer Panda PRJ 80B. Ini printernya ya. Dan juga menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Printer A yang bisa kita download di Play Store ya, dan menggunakan device Android. Nah, untuk pertama-tama printernya ini kita pasangkan dulu untuk kertasnya. Nah, kertasnya ini saya menggunakan ukuran 80 x 40 thermal ya. Jadi ini kertas thermal biasa. Kita buka printernya. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Ini diletakkan saja seperti ini dengan posisi seperti ini ya. Jangan terbalik. Kalau misalnya terbalik kita pasang seperti ini, maka tulisannya tidak akan muncul ya. Nah, pasangnya seperti ini, diletakkan saja. Terus kita tutup. Nah, terus kita lakukan self test. Nah, fungsinya self test ini adalah untuk memastikan printer ini sudah siap untuk digunakan. Jadi printernya tidak ada masalah. Nah, cara melakukan self test ini tombol fit ditekan dan ditahan. Sambil ditahan kita nyalakan. Lepas. Nah, kalau misalnya printer bisa melakukan self test seperti ini sampai dengan selesai self test finish ya, berarti printer itu sudah siap untuk digunakan dan tidak ada masalah. Selanjutnya, nah untuk device di sini saya menggunakan device Android ya, dan untuk aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi pihak ketiga ya, jadi bukan dari kita. Kita cuma menganjurkan ya, menyarankan untuk menggunakan karena ini simple dan gampang. Nah, aplikasinya itu adalah aplikasi Printer A. Nah, Printer A ini bisa kita download di Play Store ya. Sebelumnya kita pairkan dulu ya. Kita buka Bluetooth. Nah, ini belum ada terpair ya perangkatnya. MPT3 adalah nama Bluetooth untuk printer Panda PRJ 80B ini ya. Kita pairkan. Nah, dia nanti akan minta passcode. Nah, passcode ini passcode-nya adalah passcode-nya adalah 04 kali ya. 1 2 3 4. Kita oke kan. Nah, ini sudah terpasang ya. Selanjutnya kita keluar. Nah, untuk mendownload aplikasi Printer A ini ya, kita bisa download di Play Store ya, teman-teman ya. Kita buka Play Store. Kita kembali. Nah, ini adalah halaman beranda ya, halaman awal dari Play Store. Kita masuk ke bagian pencarian, kita ketikkan Printer A. Nah, sini. Nah, dia akan muncul ya di sini ya, printernya ya. By Kenji Tech ya, kita install. Nah, sebagai info untuk teman-teman, aplikasi Printer A ini sebenarnya aplikasi yang berbayar ya, paid version. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini dan merasa cocok, bagus, itu bisa menggunakan versi berbayarnya ya. Harganya itu kalau nggak salah 199.000 belum termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN itu sekitaran 218.000 kalau nggak salah ya. Itu bisa dibeli di Play Store ya. Nah, kita tunggu sampai proses download dan instalasinya selesai ya teman-teman ya. Oke, sudah terinstall ya. Kita langsung buka. Nah, ini adalah halaman awal untuk aplikasi Printer A-nya. Nah, kalau MPT3 juga sudah terdetek ya, karena kita sudah melakukan pair terlebih dahulu di Bluetooth-nya ya. Nah, MPT3 ini pertama kita menyetingnya dulu nih. Jadi settingan yang harus di set di aplikasi ini yaitu pertama printernya kita pilih mode Bluetooth ya. Kedua, MPT3 ini kita centang ya. Terus untuk lebar kertasnya, karena 80 bel ini menggunakan lebar kertas 80, jadi kita pilih yang 80 ya. Terus bagian bawah ini yang penting ya, ini harus dicentang. Dia nanti akan masuk ke izin ya, memperbolehkan izin, kita izin aktifkan. Setelah itu kita keluar ya. Nah, saya cek lagi Bluetoothnya nyala ya. Tadi kelihatan tidak nyala ya. Setelah itu sudah selesai. Jadi yang perlu diperhatikan di aplikasi Printer A ini, pertama bagian printer ya, bagian koneksi, terus ininya dicentang ya, bagian ini dicentang.
Terus untuk aplikasi, izinkan aplikasi ini harus dicentang ya. Terus untuk labelnya pilih yang ukuran 80. Setelah itu selesai, kita keluar. Nah, untuk sekarang kita masuk step ke pencetakan label Shopee-nya. Nah, untuk Shopee di sini saya menggunakan browser ya. Dan juga browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Nah, bagi teman-teman yang belum ada Google Chrome di HP-nya, itu bisa di-download di Play Store ya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan browser bawaan dari Android ya. Tetapi harus menggunakan Google Chrome. Nah, bagi teman-teman yang belum ada Google Chrome, bisa masuk ke Play Store ya. Bagian pencarian kita ketikkan Google Chrome. Google Chrome. Ya, nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman download dulu ya, dan juga setelah download bisa langsung dibuka ya. Dan juga di akun ini di bagian Google Chrome itu masuk ke Shopee Seller, login ke Shopee Seller teman-teman ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, untuk hal pertama kita masuk ke bagian pengiriman dulu ya. Setelah itu geser. Nah, ini kan masuk ke pengaturan pengiriman. Scroll sampai bawah. Ada namanya cetak mode thermal. Nah, cetak mode thermal ini harus dalam posisi aktif. Ya, dia berwarna hijau kalau aktif. Kalau dia tidak aktif, dia berwarna abu-abu seperti ini ya. Jadi kita aktifkan. Berwarna hijau ya. Terus kita kembali ke bagian pengiriman. Nah, untuk pengiriman di sini saya mencontohkan untuk pengiriman massal ya. Kita masuk ke pengiriman massal. Nanti ada dua tab nih. Nah, ada tab untuk buat dokumen dan juga ada tab untuk input nomor resi massal. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau untuk tab input nomor resi massal itu ketika kita mencetak label, dia langsung otomatis melakukan request pickup ya. Nah, sedangkan untuk yang buat dokumen di sini ya, buat dokumen di sini dia fungsinya untuk mencetak ya, mencetak kembali resi-resi yang sudah tercetak sebelumnya ya. Jadi kalau kita juga bisa buat di tab ini buat dokumen, itu juga kita bisa hanya mencetak tanpa melakukan pick up. Contohnya saya mengambil satu pengiriman ya. Nah, saya pakai ambil sembarangan saja. Kita masuk ke bagian buat dokumen pengiriman. Nah, untuk buat dokumen pengiriman ini kita pilih label pengiriman yang thermal ya, jangan yang normal ya. Harus yang thermal. Kalau yang normal itu tidak cocok ya. Terus kita langsung buat dokumen terpilih. Nah, dia akan langsung mengenerate ya, menampilkan datanya. Nah, ini sudah ter ini ya. Nah, seterusnya kita pilih di sini bagian cetak dokumen di sini. Cetak dokumen, dia akan langsung meminta download nih, download filenya ya. Kita pilih download saja. Nanti akan langsung muncul previewnya. Nah, untuk preview di sini ya, preview di sini kita langsung pilih titik 3 di sini ya. Ya, pilih buka dengan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menginstal printer A, nanti akan muncul printer A di sini ya. Kita langsung arahkan ke printer A. Nah, nanti untuk labelnya itu langsung akan dibuka menggunakan aplikasi printer A. Nah, ini adalah previewnya ya, dan juga di atas juga ada tambahan barcode. Jadi ini tambahan barcode untuk kode booking ini. Biasanya kode booking ini tercetak kurang jelas di bawah, tetapi akan dicetak lebih jelas di atas ya. Dan juga untuk aplikasi printer A ini kita mendukung untuk dua mode pencetakan, yaitu portrait dan landscape. Jadi ini untuk portraitnya ya. Kita tes dulu satu-satu. Kita langsung pilih print ya, ini ya. Nah, akan dihubungkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk kode barcode ini itu akan dicetak lagi di atas. Jadi ini udah pasti bisa di-scan ya. Terus yang mode kedua itu mode landscape-nya. Nah, mode landscape-nya saya lebih menganjurkan itu untuk menggunakan yang ini ya. Jangan menggunakan ini. Kalau menggunakan ini dia mengenerate banyak
tulisan yang tertimpa ya. Contohnya saya hanya kasih contoh ya, saya putar. Nah ini bagian tengah-tengahnya ini tertimpa nih, nggak kelihatan, jadi kelihatan hanya alamat kan, juga nama produk ya. Bagi teman-teman yang tidak memerlukan ini sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak memerlukan ini nih, bagian ininya itu tertutup nih sama bagian bawahnya, jadi ini hilang. Kalau teman-teman merasa ini tidak perlu ya, tidak perlu, itu tidak apa-apa ya. Contohnya saya print ya. Nah kalau seperti ini dia tulisannya lebih besar karena di generate sedemikian rupa. Nah kalau untuk mode landscape-nya ini lebih besar, cuma ada data yang terpotong, tertutup ya, data ini ya, bagian ini ya, ini tertutup nih, tidak kelihatan. Jadi hanya informasinya aja, informasi nama penerima, kode bookingnya dicetak di sini ya, jadi tidak ada masalah, dan juga informasi produknya di sini ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu tipsnya ya untuk pencetakan resi Tokopedia, resi Shopee ya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.